Halo Sobat Ayon, ketemu lagi nih sama gua. Kalian tahu gak kalau laptop itu punya alamat sendiri loh? Ada tahu namanya IP address. Nah, di momen kali ini gua nggak bakalan bahas masalah IP address doang, tapi juga IP public dan IP transit. Kira-kira pengertiannya apa sih? Yuk kita bahas. IP address ialah alamat numerik yang mengidentifikasi untuk komunikasi antar jaringan. Sedangkan IP public adalah alamat IP yang dapat diakses oleh jaringan global untuk komunikasi antar jaringan. Sedangkan IP transit adalah layanan komersial nih Sobat Ayon yang dimiliki oleh Internet Service Provider atau penyedia jasa internet untuk bisa akses ke jaringan global. Kayak gitu Sobat Ayon. Kalau untuk analogi dari ketiga hal tersebut apa ya? Gampang sih. Kalau IP address itu kalian kayak alamat rumah kalian. Tapi untuk lokal aja nih orang tahu. Kalau IP public alamat juga, tapi bisa diketahui oleh seluruh warga dunia. Sedangkan kalau IP transit ya itu cuma kalian punya license nih atau layanan komersial yang memungkinkan kalian nih untuk masuk jalan tol tapi ke semua negara. Kalian bisa masuk ke jalan-jalan ke semua negara nih. Seperti itu Sobat Ayon. Kalau untuk fungsi untuk kebutuhan sehari-hari, kalau dari IP address apa ya? Untuk kebutuhan sehari-hari, itu biasanya sih lebih banyak untuk sekarang itu di kantor Sobat Ayon. Karena misalnya printer, komputer, dan laptop itu membutuhkan alamat IP. Di mana alamat IP itu adalah bisa bertukar data di mana alamat itu yang memaksimalkan kerja dari printer atau laptop tanpa ada kabel, tanpa ada IP itu nggak akan bisa nih untuk berguna di kehidupan sehari-hari. Kalau IP public adalah buat kalian nih para gamer atau yang suka komunikasi dengan orang-orang di luar. Kalian pasti akan bertukar nih alamat-alamat itu untuk saling ketemu di satu titik tertentu, kayak gitu. Kalau IP transit ya itu kayak akses buat internet dari ISP untuk memungkinkan kalian akses nih ke luar negeri dan seluruh dunia. Akses inilah yang namanya IP transit. Kalau cara kerja dari IP public, IP address, dan IP transit ini apa ya? Cara kerjanya seperti ini nih Sobat Ayon. Perangkat punya IP lokal, misal nih 192.168. Hanya terlihat di dalam jaringan rumah. Kemudian router dan NAT. Saat perangkat ke internet, router menerjemahkan alamat lokal ke IP public yang diberikan ISP atau Internet Service Provider seperti posko pengepakan alamat. Sedangkan untuk IP transit dan peering, paket data dikirim lewat jalur transit ISP ke jaringan tujuan melalui beberapa pengantar. Itu misalnya untuk jaringan internasional, backbone atau transit provider. Kemudian balik lagi deh ke perangkatmu. Respon dari server tujuan kembali melalui jalur yang sesuai dan router mengembalikan paket ke IP lokal ke perangkat yang tepat. IP address, IP public, dan IP transit punya kelebihan dan kekurangan. Kira-kira untuk kelebihannya apa ya? Kalau IP address adalah mengorganisir perangkat dalam jaringan. Nah, kalau untuk IP ini nggak bakalan bisa diakses nih, alias aman dari public. Kalau kekurangannya, itu nggak bisa langsung diakses karena itu harus dikonfigurasi. Kalau untuk IP public, itu punya kelebihannya, itu bisa remote jarak jauh. Kalian nih yang suka berpergian tapi harus mengecek-ngecek keadaan rumah, menggunakan IP public ini adalah solusi yang tepat. Kalau untuk kekurangannya, resiko privasi pasti nggak akan bisa aman, karena ya IP public nggak bakalan aman. Apalagi kalau IP kalian tuh dinamik atau nggak statis, itu bakalan berubah-berubah, itu bakalan membingungkan kalian. Kalau untuk IP transit, kelebihannya itu konektivitasnya global. Redundansinya dan performa jika provider transit itu berkualitas pastinya. Kalau untuk kekurangannya, biaya tinggi nih untuk ISP. Kalau jalur transitnya bermasalah, banyak layanan yang berpengaruh tergantung dari perjanjian peeringnya. Kira-kira kalau untuk dampak positif dan negatif dalam hal sosial, ekonomi, dan teknisnya apa? Ada juga. Pertama, itu untuk memudahkan kerja jarak jauh. Kemudian bisnis bisa buka layanan online apabila mereka menggunakan layanan IP yang statis. Infrastruktur transit yang baik itu bisa membuat streaming dan akses internasional itu sangat mulus. Dampak negatifnya, privasi beresiko bila IP public terekspos, misalnya potensi tracking atau serangan. Kemudian ketergantungan pada jalur transit tertentu bisa menyebabkan gangguan besar kalau ada outage. Yang pastinya biaya infrastruktur bagi ISP atau bisnis untuk menjaga koneksi cepat dan aman. Jadi biayanya nih yang agak mahal nih Sobat Ayon.
Kayaknya udah deh untuk pembahasan kali ini, IP address, IP public, dan IP transit. Kalau kalian ada yang pengen ditanyain lagi seputar IP public, IP transit, dan IP address, jangan ragu-ragu untuk tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe. Ayo Network for better life. Turn on your life. Dadah!